Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar untuk mata kuliah Standar Akuntansi Keuangan SAK Etap ya, untuk akuntabilitas ya, tanpa akuntabilitas publik, entitas tanpa akuntabilitas publik. Untuk sesi kali ini kita akan praktik pada posting buku besar berbasis SAK Etap ya, sesuai dengan di pokok bahasan pada sesi kali ini ya. Sebelum kita praktik, kita perlu pahami dulu sebenarnya apa sih posting itu. Jadi kalau kita masih ingat dalam ilmu, dalam pelajaran sistem informasi akuntansi, jadi posting itu merupakan proses memindahkan ayat-ayat jurnal, tidak ayat-ayat cinta tapi ayat-ayat jurnal yang telah dibuatnya dalam buku jurnal ke buku besar. Jadi proses memindahkan ayat-ayat jurnal yang telah dibuat dalam buku jurnal ke dalam buku besar. Jadi di dalam buku besar akan tersedia beberapa informasi biasanya. Yang pertama adalah KOP dari perusahaan, kemudian judul buku besar itu sendiri atau general ledger. Ya. Kemudian ada akun, ya. Akun atau akunnya, jadi akun itu sendiri, kemudian ada tanggalnya, ada deskripsinya, ya, kemudian ada kolom debit, ada kolom kredit, ya, kemudian ada balance. Balance itu berisi 2 kolom, debit dan kredit. Ya. Itu ya untuk gambaran di buku besar. Dari kasus PT Aldenio yang sudah Anda download, ya, di dalam kasusnya ini sudah Anda baca terlebih dahulu. Jadi informasi yang tersedia di dalam kasus tersebut ya, Anda diminta untuk menyelesaikan, mengerjakan ya, untuk di posting atau buku besar. Informasi yang tersedia yang pertama adalah sales journal. Ya, disediakan sales journal atau jurnal penjualan. Kemudian ada purchase journal, ada cash receipt journal, ada cash payment journal, and memorial journal. Dari informasi yang tersedia, ya, di dalam kasus tersebut Anda diminta untuk yang pertama adalah mengisi rekap jurnal. Yang kedua, memposting semuanya ke buku besar. Ya. Dan yang ketiga adalah menghitung saldo, kemudian memindahkan kepada trial balance atau neraca saldo. Maka untuk menyelesaikan kasus tersebut, ya, untuk melaksanakan perintah dari dalam praktikum, ya, SAK Etap, tips dan triknya untuk mengerjakan posting atau buku besar. Yang pertama secara berurutan, silakan Anda untuk mengisi rekap jurnal. Dari gambaran jurnal di dalam kasus yang ada, pertama silahkan Anda mengisi rekap jurnal. Setelah Anda mengisi rekap jurnal, yang kedua adalah silahkan Anda posting semuanya ya, ke buku besar. Sesuai dengan urutan di dalam rekap jurnal. Ini sesuai dengan urutan di dalam rekap jurnal, bukan urutan akun ya, di buku besar. Tapi urutannya sesuai dengan di rekap jurnal. Setelah selesai, ya, silahkan Anda hitung saldo setiap akun dan saldo tersebut ya, pindahkan ke neraca saldo. Itu jadi gambaran umum untuk langkahnya, tips dan triknya di dalam posting buku besar. Dicontohkan, jadi untuk yang pertama, ya, contoh untuk rekap jurnal. Misalnya PT Aldenio ya, recapitulation journal. Yang pertama untuk sales journal recapitulation ya, berisi 2 kolom
untuk rekap di sini, yaitu kolom debit, dan kolom kredit. Ya. Di mana kolom debit itu berisi 2 kolom, ya, account number and amount. Jadi kolom yang pertama berisi account number, kolom yang kedua berisi amount jumlahnya. Kemudian di kolom kredit berisi 2 kolom sama, yaitu yang pertama kolom account number, yang kedua kolom amount. Anda masukkan seluruh transaksi yang terkait dengan di sales journal, kemudian jumlah masing-masing. Perlu diingat, jadi keduanya antara kolom debit dan kredit, ya, harusnya balance sama. Yang kedua, ya, kemudian contoh untuk di rekap jurnal, buku besar. Arti kan tugas yang kedua adalah diposting ke buku besar. Jadi dicontohkan, jadi PT Aldenio, ya, General Ledger, ya. Jadi contohnya adalah untuk account number, ya, 11100, yaitu kalau sesuai dengan di kasusnya adalah di cash in bank. Ya. Jadi general ledger di sini berisi date, tanggal, kemudian deskripsi, debit kredit, dan balance. Balance itu juga berisi debit kredit. Misalnya dari masing-masing general ledger, ya, deskripsi untuk tanggal 1 misalnya. Opening balance. Opening balance atau saldo awalnya berapa? Ya. Kalau aset, otomatis saldo awalnya di debit. Ya. Jadi kemudian ada beberapa transaksi, ya. Kemudian ditulis sesuai dengan di rekap jurnal, ya, masukkan di debit, ya, kredit, kemudian saldonya tetap di debit. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu contoh di trial balance. Contoh untuk di PT Aldenio trial balance-nya, jadi pada bulan Desember, ya. Jadi trial balance itu berisi 4 kolom. Jadi selain informasi dari entitas yang kita kerjakan sebagai kasus, ya, kemudian juga berisi, kalau kita gambarkan ada 4 kolom. Atas sendiri itu berisi nama dari entitas perusahaan PT Aldenio. Ya. Kemudian judul dari laporan yaitu trial balance atau neraca saldo. Periode dari laporan yaitu per 31 Desember 2020 misalnya. Ya. Kemudian kolom yang pertama berisi account number, ya, account number. Kemudian kolom yang kedua berisi account name. Kolom yang ketiga berisi debit dan kolom yang keempat berisi kredit. Ya, jadi biasanya untuk kolom yang pertama itu adalah untuk di aset lancar. Jadi account number misalnya untuk 1100 cash in bank. Nah, debitnya berapa? Nah, itu diambil dari buku besar cash in bank, ya, yang kita tulis dijumlahkan berapa cash in bank. Nah, itu kita tulis otomatis di kolom debit. Selain cash in bank ada petty cash, account receivable, dan yang lainnya. Kita menyesuaikan kaitannya dengan di debit maupun di kredit. Jadi kita ingat kembali untuk di trial balance di sini adalah di persamaan jurnal, ya, yaitu di mana harta sama dengan utang plus modal. Ya, jadi harta itu debit, ya, utang itu di kredit, ya, modal itu juga di kredit. Ya. Demikian untuk gambaran, ya, terkait dengan di posting, ya, atau memposting buku besar, memproses buku besar berbasis SAK etap dari kasus yang ada. Semoga memberikan gambaran, ya, sehingga memudahkan Anda dalam mengerjakan kasus praktikum yang ada. Ya, sekian, semoga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.